Setiap tahun, saat Idul Adha datang, suasana begitu semarak. Di berbagai penjuru negeri, kita menyaksikan pemandangan yang hampir sama. Tenda-tenda penyembelihan didirikan, takbir berkumandang, dan antrian panjang untuk pembagian daging kurban menjadi hal yang lumrah. Di rumah-rumah, aroma daging yang sedang dimasak memenuhi udara. Keluarga berkumpul, menu khas disajikan, suasana begitu hangat dan meriah. Namun, di tengah gegap gempita perayaan ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk bertanya pada diri sendiri. Apakah Idul Adha hanya tentang daging? Apakah semangat Idul Adha kita ukur dari banyaknya hewan yang disembelih? Atau dari jumlah kantong daging yang kita terima dan bagikan? Idul Adha lebih dari sekadar ritual fisik. Terlalu sering, ibadah kurban menjadi rutinitas tahunan yang dijalankan tanpa perenungan. Kita bisa saja sibuk memastikan proses penyembelihan sesuai syariat, memastikan daging dibagi rata, tapi lupa menanyakan pada diri, sudahkah kita belajar sesuatu dari kisah di balik kurban itu sendiri? Padahal, Allah telah menegaskan dalam Al-Quran, daging-daging unta dan darahnya, itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi, yang sampai ke dunia adalah ketakwaan kamu. Quran Surah Al-Hajj, ayat 37. Artinya, yang Allah lihat bukanlah hewan yang disembelih, bukan seberapa banyak yang kita berikan, tapi sejauh mana hati kita dipenuhi keikhlasan dan ketaatan saat melaksanakannya. Kurban sejatinya adalah latihan spiritual, bukan hanya menyembelih hewan, tapi menyembelih ego, rasa kepemilikan, dan kelekatan kita pada dunia. Kita belajar bahwa dalam hidup ada saat di mana kita harus rela melepas sesuatu yang kita cintai demi meraih cinta yang lebih besar, yaitu cinta Allah. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bukan hanya kisah sejarah, itu adalah simbol pengorbanan sejati. Bayangkan, seorang ayah yang menunggu puluhan tahun untuk mendapatkan anak, lalu diminta menyembelihnya, dan seorang anak yang dengan tenang menerima perintah itu karena yakin pada Allah. Keduanya menampilkan totalitas ketaatan yang hari ini sangat langka kita temui. Hari ini, kita mungkin tidak diminta menyembelih anak kita, tapi kita diminta untuk menyembelih sifat tamak, menyembelih rasa malas bersedekah, menyembelih keengganan untuk taat. Namun seringkali kita kalah. Kita lebih takut kehilangan uang daripada kehilangan keberkahan. Kita lebih rela mempertahankan gengsi daripada tunduk pada perintah ilahi. Coba tanyakan pada diri sendiri, apa yang pernah saya korbankan demi Allah? Apakah saya pernah rela bangun malam untuk sholat, meski mata terasa berat? Apakah saya pernah menolak peluang dosa, meski itu menggiurkan? Apakah saya pernah memberi? Bukan karena saya punya lebih, tapi karena saya percaya bahwa Allah akan mencukupi. Kurban seharusnya menjadi simbol kesiapan kita untuk berkorban demi nilai-nilai kebaikan. Ketika seseorang dengan rela menyisihkan sebagian rezekinya, membeli hewan kurban, lalu membagikannya tanpa pamrih, sesungguhnya ia sedang menapaki jalan takwa. Ia sedang meniru jejak Ibrahim dan Ismail, walau dalam skala yang berbeda. Mari jangan jadikan Idul Adha sekadar pesta daging, karena daging itu akan busuk, darah itu akan mengering, tapi ketaatan dan keikhlasan akan abadi, tertulis di sisi Allah. Mari hidupkan kembali ruh pengorbanan itu. Jadikan setiap hewan yang disembelih sebagai pengingat bahwa ada sesuatu dalam diri kita yang juga perlu disembelih. Keangkuhan, kemalasan, keserakahan, dan cinta dunia yang berlebihan. Semoga setiap kurban yang kita tunaikan menjadi bukti cinta dan ketaatan kepada Allah. Bukan hanya ritual tahunan, tapi perjalanan ruhani yang membekas dalam jiwa, menguatkan iman, memperdalam ikhlas, dan menumbuhkan takwa. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, menginspirasi, atau memberi sudut pandang baru tentang makna Idul Adha, jangan lupa untuk mendukung channel ini. Silakan klik subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, atau siapapun yang Anda cintai. Dukungan Anda bukan hanya berarti bagi perkembangan channel ini, tapi juga menjadi bagian dari dakwah kecil yang bisa menebar kebaikan lebih luas. Karena siapa tahu, satu klik Anda hari ini menjadi jalan hidayah bagi orang lain esok hari.
Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk menjadi hamba-Nya yang taat, ikhlas, dan siap berkorban demi kebaikan.